Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya sekarang bersama Bang Agus di kantor Bang Agus, pengacara Plaza Office Tower Jakarta. Bang Agus, ini saya ada informasi sedikit sekaligus menanyakan kepada Bapak pengacara ini tentang aset perampasan yang terjadi di Rubasan. Yang pertama, poin pertama yang saya pertanyakan dengan Bang Agus, bagaimana dikategorikan perampasan itu, Bang? Siapa yang berhak untuk mengambil alih hasil sitaan itu? Nah, semua aturan itu sejak saya beracara di pengadilan itu, yang setahu saya adalah itu ditangani langsung oleh pihak misalnya gini, contoh kecil saja soal bahwa terjadi penyidikan terhadap kasus tersebut dan dilakukan perampasan aset. Nah, dilakukan perampasan aset itu biasanya dari hasil penyidikan yang kemudian dari penyidik itu bermohon kepada pengadilan. Rata-rata seperti itu. Jadi tidak ada serta-merta dasar otonom dari seorang penyidik untuk melakukan penyitaan langsung, tapi mereka bermohon melalui pengadilan. Setelah pengadilan memberikan surat permohonan itu, baru dilakukan penyitaan. Begini Bang, saya tambahkan sedikit. Kemarin saya ini kepala Rubasan, Pak Us jelaskan, dia sedikit heran. Selalu terjadi begini. Di sana itu hanya kasir. Asan kelas 2 Palu. Sekitar 200 juta itu dan berkembang terus. Dia katakan kepala Rubasan. Dia katakan begini, bahwa kenapa tidak langsung aku untuk ke kas negara, kenapa dari penyidik ke penyidik ulang? Baik itu penyidik sudah ada kejaksaan maupun kepolisian. Jadi seharusnya tunggu dulu Kak. Seharusnya gimana itu? Kalau dalam aturan pasal 81 1983 yang kuasa sepenuhnya tentang aset itu adalah ketua pengadilan. Mungkin Kakak bisa menjelaskan. Jadi semua itu ada dua kategori nih. Ada yang sifatnya pidana untuk perampasan aset, ada yang sifatnya perdata. Nah, pidana itu kan ada proses penyidikannya. Nah, tetap para penyidik itu harus menggunakan tata cara perampasan aset itu melalui pengadilan, tapi tidak ada biaya yang harus ditanggung, gitu. Itu sudah tanggung negara. Nah, kalau yang secara perdata pun melalui putusan pengadilan. Misalnya perdata itu seperti apa? Perdata itu seperti hak tanggungan. Hak tanggungan yang menggunakan, mereka mengambil kredit uang negara. Nah, ketika dia terjadi macet dan lain sebagainya, untuk melakukan eksekusi itu menggunakan fiat pengadilan. Jadi mereka mengajukan fiat pengadilan untuk melakukan eksekusi, baik hak tanggungan yang tidak bergerak. Nah, yang bergerak misalnya mobil itu ada yang namanya, ada yang pidana, tetap pidana yang penyidik lagi, pidana tetap melalui pengadilan. Dan gini Kak, sedikit saya tambahkan. Kalau kemarin saya ada baku bantah dengan Kasat Reskrim di Donggala dan Palu. Saya tunjuk begini, ya kan? Mereka katakan kami ini hukum. Saya bilang penegak hukum, kami ini hukum yang eksekusi. Saya bilang bukan begitu berjiwa, itu bukan salah satu contoh yang baik. Ya kan? Seharusnya jelaskan ke masyarakat. Kenapa harus demikian? Ini signifikannya yang terjadi. Saya masih penasaran sampai sekarang. Sebenarnya aturan baku itu mungkin semuanya melalui proses pengadilan. Betul. Sesuai
sesuai Adinda Yuda Krishna sampaikan tadi. Jadi gini Kak, saya serahkan sepenuhnya sama kakak. Artinya begini, kalau saya disuruh bantu kakak di belakang boleh. Artinya ini kasus kakak ke Sulawesi Tengah, coba tanya ke Kepala Rumbasan. Tanya, ini aspirasi dari Kepala mereka. Rumbasan itu yang melapor. Yang melapor Pak UTU-nya dengan anggotanya, bagian penyitaan. Bagian penyitaan diambil itu dari Rumbasan. Iya, diambil bagian penyitaan. Lantaran masalah itu dia dipindahkan ke lapas anak. Di situ nanti kakak tahu. Jadi itu kasus kapan itu? Itu kasus udah lama. Oh, sudah. Kasus lama ini ceritanya. Kasus lama. Oh. Tapi nanti kakak banyak kasus di situ itu. Nanti mungkin lebih terangnya nanti Bang Agus yang nanti saya akan kembangkan. Yang kembangkan.